Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Adira Golden Egg. Kali ini kita akan membahas tentang ayam lumpuh, penyebab ayam lumpuh dan cara penanganannya. Kelumpuhan pada ayam merupakan salah satu masalah serius yang muncul di peternakan ayam. Kasus kelumpuhan memang lebih banyak menyerang ayam pedaging. Namun, pada beberapa kasus dapat terjadi juga pada ayam petelur. Meskipun kasus kelumpuhan ini persentase kejadiannya cukup kecil, bukan berarti kita boleh menganggap enteng permasalahan ini. Penyebab kelumpuhan pada ayam. Sebagian peternak ayam mungkin pernah menjumpai kasus beberapa ekor ayam yang dipelihara mengalami pincang, sulit berjalan, atau mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa berjalan sama sekali. Ayam yang demikian pasti tidak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal. Akhirnya akan menimbulkan kerugian yang lebih tinggi akibat meningkatnya angka culing dan peningkatan feed conversion ratio (FCR) ayam yang kita pelihara. Kelumpuhan pada ayam banyak sekali penyebabnya. Secara umum penyebab kelumpuhan pada ayam dapat dibedakan menjadi dua faktor antara lain. A. Faktor non-infeksius. Faktor non-infeksius yang dapat mengakibatkan kelumpuhan pada ayam diantaranya adalah luka traumatik pada kaki ayam akibat benda tajam atau terjepit di sela-sela lantai kandang serta faktor defisiensi nutrisi. Luka traumatik dapat mengakibatkan ayam mengalami pincang bahkan sampai lumpuh. Kasus kelumpuhan akibat luka traumatik biasanya bersifat individu dan tidak menular dari satu ayam ke ayam lainnya. Perlu diperhatikan konstruksi kandang supaya tidak menjadi faktor predisposisi terjadinya luka pada kaki ayam. Contohnya hindari adanya bagian lantai atau dinding kandang yang tajam. Jika menggunakan lantai kandang panggung dengan lantai kayu atau bambu, perhatikan jarak antar kayu atau bambu. Pastikan jaraknya ideal dan tidak mengakibatkan kaki ayam mudah terperosok dan masuk di celah antar kayu atau bambu. Luka akibat perlakuan fisik yang kasar juga dapat mengakibatkan ayam mengalami kepincangan bahkan sampai terjadi kelumpuhan. Perlakuan kasar ini biasa terjadi ketika melakukan penangkapan ayam saat vaksinasi, penimbangan rutin, dan pada saat panen khususnya pada ayam pedaging. Jika tidak dilakukan dengan baik dan hati-hati dapat mengakibatkan luka bahkan sampai mengalami patah pada tulang kaki. Ayam yang mengalami patah tulang kaki akan menunjukkan kepincangan bahkan lumpuh. Faktor non-infeksius lainnya yaitu terkait dengan kekurangan defisiensi nutrisi, seperti kalsium dan fosfor. Kalsium K dan fosfor P merupakan mineral yang berfungsi sebagai penyusun kerangka tubuh tulang dan kerabang telur pada ayam. Defisiensi dari mineral tersebut dapat menghambat ayam untuk mencapai potensi genetiknya secara maksimal. Pada ayam petelur fase pulet, starter dan grower, ketercukupan K dan P pada ransum sangat penting karena dibutuhkan untuk pembentukan rangka. Defisiensi K dan P pada ayam periode pulet bisa menyebabkan pertumbuhan tulang abnormal. Kebutuhan mineral K dan P pada ayam dapat dilihat pada tabel. Terlihat bahwa kebutuhan mineral K fase layar ayam petelur akan lebih tinggi dibandingkan fase pulet. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan K yang tinggi dalam rangka pembentukan kerabang telur. Apabila ayam petelur fase layar mengalami kekurangan asupan K dari ransum, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi dengan menyerap kembali reabsorsi mineral K yang ada pada tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos dan mudah patah. Akhirnya ayam susah berdiri dan seolah-olah lumpuh, lelah kandang, cage layer fatigue. Selain defisiensi mineral K dan P, defisiensi vitamin B dan D3, serta mineral mangan, Men, juga dapat menimbulkan gejala kelumpuhan apabila sejak dok atau ayam umur muda mengalami defisiensi asupan nutrisi mikro tersebut. Pada peternak ayam petelur, beberapa peternak menggunakan ransum dengan self-mixing. Untuk memastikan ketercukupan nutrisi terutama kandungan mineral K dan P dari ransum yang diberikan, kita dapat melakukan pengujian nutrisi ransum melalui Medilab laboratorium, sehingga kejadian kelumpuhan pada ayam akibat defisiensi nutrisi dapat kita cegah. Apabila setelah pengujian ransum didapati adanya kandungan mineral K dan P di bawah standar,
Kita dapat menambahkan mineral dan vitamin seperti mineral fit suplemen A sebanyak 1 kg tiap 50 kg ransum. B. Faktor infeksius. Beberapa contoh penyakit infeksius yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada ayam antara lain. Lumpuh akibat infeksi reovirus. Reovirus tergolong virus dari famili Reoviridae. Reovirus merupakan virus dengan materi genetik tersusun atas double-stranded (RNA), tidak beramplop, diameter 75 nanometer, dan tahan terhadap panas. Infeksi reovirus dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada industri perunggasan dikarenakan dapat mengakibatkan adanya gangguan pertumbuhan, gangguan pencapaian target bobot badan, peningkatan FCR, peningkatan angka afkir, dan penurunan kualitas karkas pada ayam pedaging. Beberapa bentuk penyakit yang bisa ditimbulkan oleh infeksi reovirus yaitu viral arthritis tenosinovitis dan runting dan stunting syndrome. Viral arthritis tenosinovitis. Kejadian kasus yang paling sering dijumpai dari penyakit yang diakibatkan oleh reovirus pada ayam adalah viral arthritis VA. Sesuai dengan namanya, artritis atau radang sendi ini muncul sebagai gejala paling menciri dari kasus VA karena reovirus. Kejadian kasus VA banyak terjadi pada ayam pedaging dibandingkan dengan ayam petelur dan biasa menyerang di umur 28-49 hari. Tingkat kematian mortalitas biasanya rendah yaitu kurang dari 6%, sedangkan tingkat morbiditas angka kesakitan cukup tinggi bahkan mencapai 100%. Gejala umumnya yang dapat dijumpai adalah adanya kepincangan dan pembengkakan yang terjadi utamanya di sendi kaki artikulatio tarsometatarsal dan pada telapak kaki. Pada beberapa kasus dijumpai adanya eksudat cairan berwarna kekuningan pada ruang sendi kaki. Dari ayam yang sebelumnya terinfeksi dengan masa inkubasi sekitar 3-6 minggu. Pada kasus akut, ayam dapat mati secara mendadak tanpa menunjukkan gejala klinis sebelumnya. Sedangkan pada ayam yang masih dapat bertahan akan menunjukkan gejala depresi dan lesu, susah bergerak, dan berlanjut dengan kelumpuhan pada alat gerak kaki dan sayap baik parsial salah satu sisi maupun seluruhnya. Gejala klinis pada kasus kronis, umumnya ditemukan adanya kerusakan pada saraf tepi yaitu pada saraf ischiadicus yang bengkak sehingga menyebabkan kelumpuhan pada kaki, saraf brachialis yang menyebabkan kelumpuhan di sayap terkulait serta saraf vagus yang menyebabkan gangguan bernapas, serta leher terpuntir atau tortikolis. Perubahan patologi anatomi yang ditemukan ketika bedah ayam pada kasus marek disease yaitu adanya pembesaran pada satu atau beberapa saraf tepi. Selain pembesaran, warna pada saraf tepi juga berubah menjadi kuning sampai kelabu, hilangnya garis lintang, serta kadang terlihat edema bengkak karena berisi cairan. Sama halnya pada kasus infeksi reovirus, kelumpuhan akibat infeksi marek disease, maka ayam sudah tidak bisa diobati. Tindakan yang bisa diambil adalah seleksi dan culing ayam yang menunjukkan gejala saraf parah. Pemberian antibiotik seperti medoksi atau medoxila untuk menangani apabila muncul infeksi sekunder. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya dengan menyeleksi dok, yaitu memilih dok yang berasal dari induk yang sebelumnya pernah divaksin marek disease pada breeding farm. 3. Lumpuh akibat infeksi Staphylococcus. Kelumpuhan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus sering terjadi pada ayam. Kualitas kandang yang buruk merupakan faktor predisposisi terjadinya infeksi. Lumpuh tersebut berawal dari kejadian kulit robek atau terluka yang tidak segera diobati, kemudian terinfeksi dan terjadi pembengkakan. Kulit kaki yang terluka tersebut umumnya terjadi pada telapak kaki, footpads, seperti terkena kawat atau belahan bambu yang tajam. Masa inkubasi bakteri S. aureus berlangsung cukup singkat sekitar 2-3 hari. Dengan kata lain, ketika bakteri S. aureus masuk melalui luka, maka 2-3 hari kemudian akan terjadi pembengkakan pada telapak kaki atau disebut dengan bumblefoot. Nama lain kasus ini adalah bubulan. Kebengkakan tersebut terjadi akibat racun toksin yang dikeluarkan oleh S. aureus. Di dalam jaringan telapak kaki, bakteri S. aureus menyebabkan pembentukan nanah sehingga telapak kaki lama-kelamaan membengkak berisi perkejuan dan ayam pincang,
lemah dan lumpuh. Pembengkakan ini bahkan bisa sampai lutut kaki ayam. Awalnya kasus Bumblefoot ini hanya terlihat pada satu kaki, tetapi jika berlanjut lebih parah, maka tidak menutup kemungkinan dialami oleh kedua kaki. Saat ditemukan ayam yang mengalami kelumpuhan atau Bumblefoot, sebelum dilakukan pengobatan, lakukan seleksi ayam sakit terlebih dahulu. Ayam dengan Bumblefoot yang sudah parah sebaiknya diafkir karena akan sulit disembuhkan. Sedangkan yang pembengkakan sendinya belum terlalu besar atau masih berbentuk luka, masih bisa diobati dengan mengoleskan cil dan diberi antibiotik via air minum dengan neomeditril, atau via injeksi dengan neomeditril I, medoxila, atau tinolin injection. Untuk mempercepat proses penyembuhan, setelah pemberian antibiotik bisa diberi multivitamin Fortevit atau Vitastress. 4. Lumpuh akibat avian mycoplasmosis. Mycoplasmosis diakibatkan oleh mikroorganisme prokariotik sejenis bakteri yang disebut Mycoplasma. Salah satu kasus mycoplasmosis yang sudah sering kita dengar yakni CRD Chronic Respiratory Disease atau cekrek. Penyebab cekrek ini adalah spesies Mycoplasma gallisepticum, MG. Selain MG, ada spesies Mycoplasma lain yang juga diketahui menyerang ayam komersial, hanya saja lebih spesifik. Mycoplasmosis diakibatkan oleh mikroorganisme prokariotik sejenis bakteri yang disebut Mycoplasma. Salah satu kasus mycoplasmosis yang sudah sering kita dengar yakni CRD Chronic Respiratory Disease atau cekrek. Penyebab cekrek ini adalah spesies Mycoplasma gallisepticum, MG. Selain MG, ada spesies Mycoplasma lain yang juga diketahui menyerang ayam komersial, hanya saja lebih spesifik menyerang bagian sendi kaki sehingga timbul radang sendi dan akhirnya kelumpuhan atau kasusnya lebih dikenal dengan istilah infectious synovitis. Spesies Mycoplasma tersebut adalah Mycoplasma synoviae M. synoviae. Mycoplasma synoviae biasanya menginfeksi ayam pedaging di umur 4 minggu, namun ada pula ayam yang terinfeksi pada umur 1 minggu. Masa inkubasinya bervariasi antara 2–21. Saat awal menginfeksi, sebenarnya mikroorganisme ini masuk melalui sistem pernapasan ayam dan langsung mendiami lokasi membran mukosa saluran pernapasan. Pada tahap awal ini tidak akan muncul gejala klinis, kecuali jika infeksi M. synoviae tersebut berkomplikasi dengan penyakit Newcastle disease atau infectious bronchitis, maka baru akan muncul gejala ngorok dan terjadi peradangan pada kantung udara. Selanjutnya, ketika infeksi M. synoviae berada pada stadium sistemik septikemia, yang bersifat akut maupun kronis, M. synoviae akan menyebar ke organ lain melalui aliran darah. Setelah itu M. synoviae akan bersarang pada persendian kaki dan kantung perut bursa sternalis hingga timbul pembengkakan dan gejala kelumpuhan. Biasanya ayam akan terlihat lesu, nafsu makan menurun, dan terlihat pincang jika berjalan. Apabila kondisi semakin parah, maka akan terjadi depresi, anemia, kepucatan pada muka dan jengger, kekurusan, dan terjadi kematian. Angka kesakitan dari infeksi M. synoviae bisa mencapai 90–100%, tetapi yang memperlihatkan radang sendi umumnya hanya berkisar 5–15% atau kadang-kadang bisa mencapai 75% jika manajemen kesehatan yang diterapkan di peternakan tidak disiplin. Sedangkan mortalitasnya sekitar 1–10%. Sama halnya dengan kasus radang sendi akibat infeksi S. aureus. Saat di peternakan ditemukan ayam yang mengalami radang sendi akibat infeksi M. synoviae, sebelum dilakukan pengobatan, seleksi ayam sakit terlebih dahulu. Ayam dengan kondisi bengkak sendi yang sudah parah sebaiknya langsung diafkir. Sedangkan yang pembengkakan sendinya belum terlalu besar, masih bisa diobati dengan pemberian antibiotik. Dalam memilih antibiotik untuk penanganan kasus penyakit akibat Mycoplasma harus diperhatikan untuk tidak memilih antibiotik yang cara kerjanya merusak dinding sel. Hal ini dikarenakan Mycoplasma tidak memiliki dinding sel, sehingga pengobatan menjadi tidak efektif. Antibiotik yang bekerja dengan merusak dinding sel dan harus dihindari dalam pengobatan penyakit akibat Mycoplasma adalah antibiotik dari golongan penisilin.
Oleh karena itu kita dapat memilih antibiotik dari golongan lain seperti Doktril, Neomeditril, atau Tinolin. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan dan stamina ayam berikan pengobatan suportif dengan pemberian multivitamin V. Ita Stress atau Fortevit. Setelah kita mengetahui beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kelumpuhan pada ayam, diharapkan kita dapat menentukan strategi yang tepat guna mengurangi kerugian akibat kejadian kasus kelumpuhan tersebut. Penerapan manajemen pemeliharaan yang baik dan biosecurity yang ketat menjadi salah satu hal yang dapat kita lakukan. Salam sukses selalu untuk peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.